Gimana Abu Rayhan Al-Biruni ngelihat sains? Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar nama Al-Biruni? Dia ini salah satu ilmuwan muslim paling gokil yang pernah ada. Tapi bedanya, Al-Biruni bukan cuma pintar hitung-hitungan atau eksperimen doang. Dia juga takut sama Allah. Jadi, buat dia, sains itu bukan mainan bebas, tapi ibadah. Nah, menurut Al-Biruni, sains itu kerjaan buat nyelesain masalah masyarakat. Tapi tetap nurut sama aturan agama. Tujuan utamanya itu bukan duit, bukan popularitas, tapi ridha Allah. Dalam bukunya, dia sampai bilang, aku berusaha mendekati keriduannya dan menjaga karunia-Nya. Jadi jelas sains itu bukan cuma kumpulan teori kaku, tapi jalan buat makin dekat sama Tuhan. Makanya dia itu nganggap agama itu kompas utama dalam pengembangan ilmu. Astronomi, matematika, semua nyambung ke agama. Bahkan sains dipakai buat bantu urusan ibadah, dari nentuin arah kiblat, waktu sholat, sampai ngitung peredaran bulan. Dan dia juga wanti-wanti para ilmuwan, lurusin niat kalian, jujur, adil, jangan jadi budak duit dengan ilmu yang dimiliki. Tapi hebatnya Al-Biruni juga adil di dalam ilmunya. Waktu nulis tentang Hindu misalnya, dia nggak asal nyerang atau ngejelek-jelekin. Dia kutip argumen mereka secara lengkap biar nggak ada fitnah. Cuma dia tetap tegas, ukuran kebenaran tetap Islam, titik. Jadi kritiknya elegan, bukan asal gaspol. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber ilmu menurut dia? Nah, sumber ilmu menurut dia tuh ada 3 jalur. Yang pertama wahyu, ini pasti udah benar, nggak bisa dibantah. Yang kedua akal dan indera alias logika plus observasi langsung. Yang ketiga kabar dari sejarah atau ilmuwan lain. Tapi catat, laporan orang lain itu harus dicek dulu. Kalau ada yang nggak masuk logika atau terbukti salah lewat eksperimen, ya buang saja. Zaman sekarang mungkin mirip kayak ngefilter hoax di media sosial. Dan jangan dikira dia itu cuma teori. Al-Biruni itu turun lapangan. Contohnya dia ngukur radius bumi pakai astrolabe dan trigonometri. Gila kan? Teknologi seadanya tapi bisa dapat hasil yang mendekati akurat. Dan dia juga keras banget sama hal-hal yang gak ilmiah. Ahli astrologi yang suka ngaitin pergerakan bintang sama nasib manusia langsung dibadai habis, katanya itu bukan sains, itu cuma ramalan klinik. Makanya banyak sekali tokoh besar kayak Syekh Naqib Al-Atas nyebut Al-Biruni sebagai contoh ulama sekaligus ilmuwan sejati. Otaknya tajam, ilmunya tinggi, tapi tetap tunduk sama Allah. Dan kalau umat Islam mau bangkit lagi, ya kita harus ngikutin jejak mereka. Ilmu tinggi, hati rendah, tujuan lurus. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang bilang sains itu harus bebas dari agama, Al-Biruni mungkin bakal ketawa tipis terus bilang ilmu tanpa agama itu ompong dan agama tanpa ilmu itu buta. Nah sekarang tinggal pilih, kalian mau jadi ilmuwan muslim sejati atau cuma jadi tukang ramal zodiak murahan. Seperti itu, terima kasih, saya Dimadani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.